Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Suci kita melihat doa Yesus. Isi doa Yesus sungguh luar biasa, karena Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita menjadi satu, sama seperti Tuhan Yesus dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, dalam kesatuan Allah Tritunggal. Isi doa Yesus juga mengajak supaya dunia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai utusan Bapa, dan juga menghendaki agar para pengikutnya ada bersamanya dimanapun Yesus berada. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bersatu di dalam kasih satu sama lain, seperti kasih dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ajakan untuk menjadi satu memang menjadi dambaan kita semua. Kita diajak tentu saja yang pertama bersatu dengan Tuhan, bukan hanya dalam perayaan Ekaristi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali kita menghadapi berbagai hambatan. Ada kecenderungan-kecenderungan dari diri kita yang seringkali kita menghindari persatuan. Ya. Ada pantun ya. Jalan-jalan ke Cianjur, jangan lupa beli tape. Hendaknya berdoa dan bersyukur, jangan hanya main HP. Nah, saudara-saudara terkasih. Ya. Nah, alasannya adalah bahwa kita seringkali menghabiskan waktu dengan HP. Ya, HP seakan-akan menjadi hal yang utama. Sehingga komunikasi kita dengan Tuhan Yesus, komunikasi kita dengan sesama anggota keluarga atau orang lain seringkali menjadi jauh, seringkali kita lupakan. Kalau kita ada di meja makan, ya, kalau ada yang membawa HP, ya, suasana akan menjadi kaku, ya. Masing-masing asik dengan HP-nya. Setelah makan, ya juga suasana menjadi sepi, ya. Sepi berarti tidak ada komunikasi satu sama lain, ya. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita refleksikan penggunaan HP kita. Apakah HP yang kita gunakan itu sungguh mendekatkan yang dekat, ya, dan juga mendekatkan yang jauh, ya. Jangan sampai handphone, ya, menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. Jangan sampai begitu, ya. Kita melihat, merefleksikan kembali penggunaan handphone, gadget kita lihat di dalam diri kita masing-masing dan juga di anggota keluarga. Dan mari kita bicarakan bersama-sama sehingga komunikasi kita dengan Tuhan dan komunikasi sesama anggota itu sungguh dapat terlaksana. Nah, Bapak Paus di dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia menghimbau umat Katolik khususnya adalah mendengarkan dengan hati. Ya, kalau ada lihat di internet bahwa Paus Fransiskus supaya kita mau mendengarkan dengan telinga hati. Apa maksudnya ini? Komunikasi itu menyatukan, tetapi kalau komunikasi kita lakukan dengan setengah-setengah, maka tentu saja tidak akan terjadi persatuan. Ya, tadi saya katakan, ya, kalau kita ketika ada orang lain atau anak datang, kemudian kita bawa HP, kemudian dia cerita, kemudian kita bilang gitu aja, ya mungkin yang datang kepada kita ya akan kecewa, ya. Kenapa apa yang disampaikan oleh orang lain tidak didengarkan dengan sepenuh hati? Ya. Maka Paus Fransiskus mengajak kita supaya kita ada telinga di hati kita. Dalam hati bahwa kita mendengarkan orang lain dengan setulus hati. Tadi Tuhan Yesus juga mengajak kita supaya perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengarkan. Ya.
Kita diberi oleh Tuhan 2 telinga, 1 mulut. Maka 2 telinga itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Sehingga orang yang datang menghadiri bahwa dia diterima, dicintai oleh kehadiran kita. Kalau kita mau hadir dengan orang yang berbicara dengan kita, merasa didengarkan, merasa diterima, maka di situ akan menimbulkan sukacita, menimbulkan kasih di dalam relasi satu sama lain. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan perbarui cara kita berkomunikasi satu sama lain, yaitu dengan bicara jujur dan juga kesediaan kita untuk mau mendengarkan dengan telinga di hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, kita juga patut berterima kasih. Waktu pandemi, Komsos juga sudah berkarya bagi kita untuk menjadi jembatan bagi terlaksananya liturgi-liturgi gereja yang dilakukan secara online. Mari kita dukung Komisi dan Seksi Komunikasi Sosial atau Komsos supaya menjadi jembatan satu sama lain untuk kita senantiasa bersatu sebagai murid-murid Kristus, sebagai para pengikutnya. Dan marilah kita diajak untuk mau mendengarkan dengan hati. Pergi ke rawa, ada pohon jati, ada juga anggur, serta bunga melati. Mari kita komunikasi sejati, bicara jujur, mendengarkan dengan hati. Tuhan memberkati kita semuanya.